siram hati. Mari tinggikan Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh merindukan pribadinya pagi ini.
setiamu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu setiap hari Tuhan. Dan kami berterima kasih Engkau tidak akan melupakan kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bersepakat 2 orang berkumpul di tempat ini, Kau hadir, amin. Kami berkumpul di tempat ini memuji memuliakan Engkau Tuhan, memimpin kami. Terima kasih Tuhan, Kau hadir di tempat ini, Kau menjamah setiap kami. Tuhan, kami berdoa saat ini untuk bangsa kami tercinta Indonesia. Kami tahu Engkau ada di bangsa ini Tuhan. Hati-Mu tercurah atas bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala hal yang tidak benar, tidak baik, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan. Engkau memberkati bangsa ini Tuhan. Hati-Mu ada di Indonesia Tuhan. Kami percaya, kami percaya, kami percaya Engkau ada di bangsa kami. Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin kami, khususnya Pak Presiden, Wakil Presiden. Engkau berkati mereka Tuhan. Berikan hati yang teguh Tuhan, hati yang takut akan Engkau Tuhan. Boleh memimpin dengan bijaksana. Roh-Mu turun atas mereka Tuhan. Pimpin Tuhan, pimpin Tuhan, pimpin mereka Tuhan, pimpin Tuhan. Oh, kami percaya jajaran yang sampai terbawah Tuhan, Kau juga pimpin Tuhan. Dari roh yang takut akan Engkau, memimpin dengan bijaksana, memimpin dengan benar dan adil Tuhan. Oh, segala yang jahat kami patahkan masanya di dalam nama Tuhan. Kami tahu Tuhan, bangsa ini sedang tidak baik-baik saja. Kami percaya kuasa-Mu lebih nyata di bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Indonesia penuh kemuliaan. Indonesia penuh kemuliaan. Tuhan, kemuliaan juga banyak Tuhan. Kirimkan pekerja-Mu Tuhan. Kami adalah pekerja
juga berdoa untuk para pelayan-pelayan Tuhan, pelayan-pelayan persembahan Bapa. Kau berkati Tuhan, Kau berkati kesehatannya Tuhan, Kau berkati keluarganya Bapa, Kau berkati pekerjaannya Bapa. Kau selalu menyertai mereka Bapa. Terima kasih Yesus, kami serahkan segalanya di dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. kasih buat hambanya Pak Daniel VK. Saya ke gereja ini 2 kali. Yang pertama waktu di sana Natalan, lalu yang ketiga nih, yang kedua Ikasa. Ini yang ketiga. Bapak Ibu Saudara, saya Yunianto dari Sekolah Tinggi Ilmu di Tawangmangu. Hari ini hadir bersama istri dan kedua anak saya, harusnya 3, yang satu sedang ada di Jogja. Ini anak pertama saya, yang kedua sedang di Jogja. Lalu Tuhan kasih bonus laki-laki setelah perempuan, nah laki-laki anak. Nah, saya kenal dengan hambanya Pak Daniel VK dan Ibu Yayun ketika sekian tahun yang lalu anak-anak mereka masih kecil, masih sepedaan di depan gereja yang lama, karena saya diundang untuk mengajar di sana waktu itu. 2 tahun kalau tidak salah saya mengajar waktu itu, 2015-2017 kalau tidak salah. Oke, Bapak Ibu Saudara punya tema besar yang cukup menarik, bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Itu tema saudara. Nah,
karena ini hubungannya dengan bulan Februari yang sebentar lagi akan Valentine, saya nggak tahu. Tapi bicara mengenai kasih tentunya tidak harus bicara tentang Valentine, tidak harus bicara tentang sesuatu yang menunggu momen. Oh ini kasih, tidak harus. Sebab memang kasih Tuhan harus kita terus alami dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Yuk sebagai dasar kita akan membuka Alkitab kita, ayat yang tidak asing dan hafalan kita, Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Jika Bapak Ibu Saudara membawa Alkitab, Bapak Ibu Saudara boleh membacanya di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Saya baca buat Bapak Ibu Saudara, demikian firman Tuhan. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya ulang lagi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ibu bapak, ini penggalan dari percakapan antara Yesus dan Nikodemus. Nikodemus itu seorang guru, Nikodemus itu seorang yang ahli Taurat, Nikodemus itu seorang yang belajar. Tapi ketika diajari Tuhan tentang hidup yang kekal, maka Yesus berkata kepada Nikodemus, Nikodemus, kalau kamu mau memperoleh hidup yang kekal, kamu harus kembali lahir. Lalu kemudian Nikodemus bingung, nah gimana Tuhan, aku sudah tua kayak gini kok, masa aku harus masuk lagi ke rahim ibuku? Lalu Tuhan berkata, maksud kamu pengajar Israel, guru yang terkenal, masa kamu nggak ngerti apa yang aku maksud? Lalu kemudian dijelaskanlah Yesus bahwa yang dimaksudkan adalah kelahiran kembali. Waktu seseorang kelahiran kembali, dia lahir kembali, maka kemudian ada sebuah jaminan. Ketika Allah memberikan kasih-Nya yang besar, lalu kemudian dia berikan anaknya yang tunggal, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pertanyaan saya pagi hari ini, apakah di antara ibu saudara yang hadir hari ini adalah orang Kristen? Halo, terus cetok melo-melo pagi dino minggu, genah ning gereja, cek kok Kristen apa ora? Ya jelas lah Kristen gitu kan. Betul atau tidak? Ketunggu dulu tapi. Siapa yang Kristennya sejak lahir? Boleh saya lihat tangannya terangkat. Yang sejak lahir, hampir 90%. Kelihatan nangisnya aja sudah saya lihat dari sini berbeda. Yang lain haleluya gitu, sudah sejak saudara lahir. Bapak Ibu Saudara, waktu kita jadi Kristen harusnya ada sesuatu yang berbeda. Sebab kekristenan tanpa perubahan, kekristenan tanpa perubahan dan pertumbuhan, sebenarnya saudara belum menjadi Kristen. Yang setuju katakan yes. Makanya saudara perlu bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Jadi ibu bapak, kita boleh jadi Kristen sejak kita lahir, tapi jangan sampai kekristenan kita itu dalam bentuk Kristen tanpa pertobatan, atau Kristen saudara hanya Kristen hanya di kartu tanda penduduk Bapak Ibu Saudara. Sebab yang saya takutkan kalau Kristennya itu hanya di kartu tanda penduduk, yang masuk surga bukan saudara, KTP-nya saudara. Itu yang saya takutkan. Sebab kalau kita jadi Kristen, maka hidup kita pasti berubah. Kalau kita jadi Kristen, hidup kita pasti bertumbuh. Kalau kita jadi Kristen, hidup kita pasti akan menjadi dampak dan pengaruh bagi orang. Karena kita Kristen. Gitu. Makanya percakapan dengan Nikodemus itu memberikan sebuah ketegasan. Hei Nikodemus, kamu harus tahu bahwa kasih Allah itu sangat besar.
Dan itu diperuntukkan untuk bukan 1, 2, 3, 4, 5 orang, tetapi semua orang akan mendapatkan kasih Allah. Terlebih lagi jika ia yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal itu, dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kemudian dijelaskan oleh Paulus. Waktu saudara menjadi Kristen, yang dimana Kristen itu turunan daripada Kristus, kata Kristus artinya diurapi, maka kemudian Paulus mencatat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sehingga ibu bapak, ketika kita percaya kepada Kristus, pertumbuhan kita di dalam Kristus, pertumbuhan kita di dalam kasih Tuhan itu harus nyata dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana dan mengapa kok kita itu harus bertumbuh di dalam Tuhan? Kenapa kok kita harus bertumbuh di dalam kasih Kristus Tuhan itu? Karena saudara sudah mendapatkan kasih Kristus. Ingat ya, kekristenan itu bukan sebuah agama saja, tapi kekristenan itu sebuah kehidupan, di mana kalau agama itu usaha manusia mencari Tuhan, kalau dalam kekristenan Tuhan yang mencari Bapak Ibu Saudara. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku Tuhan yang memilih kamu. Saudara ditemukan Tuhan, saudara dipanggil Tuhan, saudara mendapatkan kasih karunia Tuhan. Waktu saudara dipanggil, waktu saudara dipilih, maka tentunya akan ada sebuah perubahan hidup. Amin. Harus. Sebab sejak kita Adam dan Hawa sampai di tahun 2026 ini, tidak ada manusia yang luput dari yang namanya dosa. Betul atau tidak? Siapa yang pernah berbohong? Siapa yang pernah mencuri? Kurang dewe aku. Siapa yang pernah ngerasani tombone? Ngerasani sudah boleh nggak sih? Bapak Ibu Saudara, tidak ada satupun yang mengajari orang tua untuk saudara berbuat jahat. Tidak ada. Lek tak kandani oleh nek kowe dadi pembohong profesional, cara-carane koyo ngene. Tidak ada. Tidak ada orang tua mendidik anaknya dengan kejahatan, tidak ada. Tapi dari mana kejahatan itu muncul dalam kehidupan kita? Karena kita dosa, warisan yang diturunkan Adam dan Hawa. Waktu kita berdosa, kita mengerti upah dosa adalah maut. Karena upah dosa adalah maut, Yesus Kristus kemudian datang menyelamatkan saya dan saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia memberikan anaknya supaya kita terima, kita memperoleh hidup yang kekal. Tapi tidak cukup di situ. Karena saya sangat yakin di antara Bapak Ibu Saudara tidak mau cepat-cepat ke surga. Halo, meskipun pengen. Kalau saya tanya siapa yang nanti pengen ke surga, semuanya kan pengen ke surga. Tapi kalau saya tanya kapan? Halo, tak kon nyusu kan mesti ora gelem kosek apa gitu. Anak kucing cilik-cilik gitu. Mau putu kue lagi sok mlaku apa gitu. Betul atau tidak? Selama di dunia inilah, maka saudara harus menjadi berkat buat banyak orang di dalam pertumbuhan kasih Kristus dalam hidup saudara. Yang pertama, mari kita lihat Hosea pasal yang keempat ayat yang ke-6. Kenapa kita perlu bertumbuh dan bagaimana kita bertumbuh di dalam kasih Kristus Tuhan? Yang pertama, Hosea pasal yang keempat ayat yang ke-6 berkata demikian, Ibu Bapak. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu.
Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan pernah bertumbuh di dalam kasih Kristus tanpa pengenalan akan Tuhan secara pribadi. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, ada sebuah podcast yang bagus, nanti buka di rumah. Podcastnya itu di bulan Desember kemarin. Podcast itu pembicaraan antara seorang yang bernama Helmi Yahya dengan seorang Romo namanya Ignatius, tapi dikenal dengan Romo Koko. Dalam percakapan itu Romo Koko ditanya sama Helmi Yahya, Romo, prediksi apa yang akan terjadi di 2026? Kan Ibu Bapak sekarang memasuki 2026 kan? Maka Romo Koko berkata demikian Ibu Bapak, oh di 2026 start mulai, karena dengan teknologi yang begitu luar biasa, AI itu bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6 macam. Sekarang sudah jutaan macam AI. Betapa canggihnya AI itu. Bapak Ibu Saudara, AI di satu sisi sangat membantu kita, di sisi yang lain memang perlu kita berjaga-jaga. Semuanya itu selalu ada baik dan tidaknya. Lalu Romo Koko berkata demikian, nanti mulai 2026 sampai tahun-tahun yang akan datang, maka akan muncul generasi Z, generasi milenial, dan generasi alpha. Anak saya yang laki-laki ini masuk alpha. Maka generasi itu muncul di jumlah bilangan yang kedua, yang pertama, dua bilangan. Yang pertama muncul generasi namanya agnosticism. Agnostis itu artinya nanti orang akan sibuk dengan gadget, orang akan sibuk dengan teknologi, dia masih percaya Tuhan tapi nggak mau beragama. Karena agama ini itu, nek mlebu Kristen yo kok bayar perpuluhan, kok persembahan, ya kan, kok melayani kan gitu. Nek mlebu masjid yo kok sembahyang, kok ngapake kitab suci, angel bosone dan lain sebagainya. Muncul satu gelombang besar namanya agnostis. Yang lebih besar lagi, yang berbahaya lagi, itu adanya muncul sebuah generasi yaitu yang disebut sebagai ateisme. Ateisme ini, kalau yang agnostis tadi masih percaya Tuhan tapi mereka nggak mau beragama. Kalau yang ateis ini benar-benar nggak percaya Tuhan. Lah apa? Wong aku mangan yo uripku dhewe, ngaku kerja dhewe, endi Gusti enggak datang. Tuhan enggak kelihatan ya Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara dibuka di Google ya, di Google itu telah diteliti di tahun 1940-an sampai di 2020. Waktu di tahun 1940-an jumlah kepercayaan seluruh dunia ini diteliti, nomor 1 tetap Kristen dan Katolik, nomor 2 dan lain sebagainya. Di tahun 1940-an ateis itu nomor 16 terbanyak di dunia waktu itu. Tapi waktu tahun 2020 ateisme itu sudah nomor 5 di dunia. Artinya pertumbuhannya sangat cepat. Duh, kenapa kok muncul agnostisisme dan kenapa kok muncul ateisme? Karena mereka beragama tanpa pengenalan akan Allah. Saya berharap Ibu Bapak datang ke gereja bukan hanya sekedar memuji dan menyembah Yesus, tapi Bapak Ibu Saudara harus mengenal Dia secara pribadi. Amin. Pernah dengar istilah Jehovah Rapha? Pernah dengar? Apa artinya? Allah penyembuh. Kapan Bapak Ibu Saudara akan mengenal Allah penyembuh? Waktu saudara sakit. Ini pacar saya waktu SMA. Jadi saya di Solo, Ngemplak Rejosari, SD saya Kristen Margo Yudan yang sekarang jadi Banjarsari. Saking nakale, saya akhirnya dibuat dalam tanda kutip ke Wonogiri. Nah di Wonogiri itu satu keluarga sing Kristen gak cuma saya, satu kampung namanya Jusutan sampai dengan hari ini yang Kristen juga cuma saya. Tetangga desa ada namanya Desa Gemantar. Ada gereja kecil namanya Pepantan, Gereja Kristen Jawa Pepantan Gemantar. Akhirnya saya mengenal Tuhan di situ. Singkat cerita, saya ketemu pacar saya ini. Waktu saya ketemu pacar saya ini, akhirnya kami dipisahkan. Saya harus belajar di Tawangmangu,
pacar saya waktu itu harus belajar di akademi keperawatan. Tapi pernah suatu ketika pacar saya waktu itu karena belum jadi istri saya dideteksi kanker payudara kemungkinan karena ada benjolan. Wah, udah ketakutan dia. Sudah dinyatakan, ini harus tindak lanjut, ini harus nanti dirawat beneran. Kalau ada kemungkinan dioperasi, harus dioperasi. Tapi karena kita mengenal Jehovah Rafa, pasti tiba kontrol yang berikutnya untuk dijadwalkan titik lanjutnya, diperiksa ulang, benjolan sudah tidak ada lagi. Bapak Ibu Saudara, saudara harus mengenal dan mengalami. Sebab kalau tidak mengenal dan mengalami, saudara tidak akan pernah mengenal Allah secara pribadi dalam hidup saudara. Siapa yang pernah mengenal Jehovah Jireh? Halo? Allah yang mencukupi. Kenali kapan saudara akan mengenal Allah yang mencukupi? Saat kekurangan. Jadi kalau usaha saudara sedang tidak baik, pekerjaan saudara sedang tidak baik, ojo boleh neng gunung lawu, neng Bancolono, gitu. Neng Bancolono ditekoi baik, Bancolono ini kita kok kasih dulu bah. Neng Bancolono, ya kan ada Pringgondani, wah kamar kamu tuh komplit pokoknya. Saya boleh ngono-ngono kuwi Bapak Ibu Saudara. Bancolono itu pas persis di bawah jembatan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah itu ada situs Bancolono. Di sana ada dua sendang, sendang lanang, sendang wedon atau wadon. Jadi kalau saudara susah hamil, susah punya jodoh dan sebagainya, datang ke sana raup, gitu. Nanti langsung katanya enteng jodoh, enteng rezeki, gitu. Mulai stres meneh, gitu. Kalau saudara ingin mengenal Jehovah Jireh, ya saudara diizinkan mengalami kekurangan. Waktu mengalami kekurangan itu Allah menyatakan diri kepada saudara sebagai Allah yang mencukupi. Kalau hamba Tuhan ini Pak Gembala saudara suruh cerita tentang keadaan gereja ini, aduh banyak ceritanya. Bagaimana Allah menolong, bagaimana Allah memelihara, bagaimana Allah mencukupi. Itu tidak berlaku untuk 1-2 orang. Itu berlaku untuk semua orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau Allah menolong dan Allah setia, seperti Yesaya mencatat kepada kita, sampai memutih rambutmu, aku tetap dia, aku tetap sama, aku tetap akan menggendong kamu terus. Itu akan dilakukan. Sebab Allah kita tidak mau kalah dengan Mbah Surip. Sakit loh Mbah Surip itu saudara. Tak gendong kemana-mana, tak gendong kemana-mana, kau kesel gendong mati saudara. Sakno itu baru terkenalnya gitu. Gendongi kemana-mana ya. Stasiun kene, stasiun kono, nyanyi wae tak gendong, kekeselan mati. Tuhan saudara tidak. Sampai memutih rambutmu, aku tetap sama, aku tetap dia, aku akan memelihara hidupmu. Itu jelas. Makanya waktu kita mengenal Allah secara pribadi, kasih Tuhan akan datang buat kita. Kita akan bertumbuh di dalam kasih Tuhan itu. Hati-hatinya adalah umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jangan sampai saudara mengalami sebuah kebinasaan, kematian karena tidak ada pengenalan akan Tuhan. Alami Tuhan setiap saat, setiap waktu. 3 hari yang lalu kami baru mendapatkan mujizat daripada Tuhan. Bukan untuk kali yang pertama, kali yang kesekian. Singkat cerita, di bulan Juni tanggal 22 sampai 26 nanti kami pertemuan misi setiap 4 tahun 3 tahun sekali. Biasanya memang dilakukan di Thailand, di Chiang Mai biasanya. Kali ini diadakan di Bangkok. Kebetulan anak saya usianya sudah 19 tahun. Sehingga kemudian dari Dewan Misi mengatakan, untuk anakmu kami tidak bisa tanggung atau subsidi, kamu harus bayar sendiri. Saya bilang sama anak saya, ini anak saya ini, saya bilang, Karen,
kamu nggak dapat subsidi. Kalau memang Tuhan tidak mengizinkan kamu berangkat, jangan kecewa, karena itu kamu juga pas kuliah. Tapi kalau Tuhan izinkan kamu berangkat, Tuhan pasti akan menolong. 3 hari yang lalu atau 4 hari yang lalu, jam 10 lewat 10 malam, tiba-tiba ada WA masuk. Selamat malam Pak Yunianto. Saya orang pagi bukan orang malam, jadi saya tidak membaca WA itu. Saya itu kalau tidur jam 9 atau jam 8 itu sudah tidur. Nah tapi nanti bangunnya jam 3 pagi gitu kan, karena saya orang pagi. Nah setelah saya bangun pagi jam 3 itu saya baca, saya balesin akhirnya, selamat pagi, saya bilang begitu. Terus jam 7 balesin lagi, boleh tidak Pak Yunianto minta nomor rekening. Saya bilang, kok dengerin, ada apa, ada kejutan apa, saya bilang begitu, ada apa gitu. Lah kok dia bilangnya begini, ini perempuan masalahnya. Saya bilang sama istri saya, nah saya malam itu terbayang-bayang wajahnya Pak Yunianto, ya gitu kan. Wah saya bilang sama istri saya, ini enak saya terbayang-bayang wajahku, ya repot ya gitu. Jam 8:45 mau makan pagi itu, saya cuma ambilkan begini, jangan-jangan ibu akan dipakai Tuhan, baru mau balas segitu. Tiba-tiba sudah ditransfer sebesar 10 juta rupiah untuk keberangkatan anak saya ke Thailand besok bulan Juni. Bapak Ibu Saudara, kenali Allah Saudara secara pribadi. Sebab waktu Saudara mengenal dia secara pribadi, pengalaman-pengalaman itu akan Saudara ceritakan. Gereja Saudara akan jadi hidup. Saudara nanti ketika fellowship bersama-sama akan cerita satu dengan yang lain bagaimana Allah menolong saudara. Ingat, Wahyu mengatakan kepada kita, kesaksian kita akan mengalahkan si jahat. Kesaksian kita membuat kita bertumbuh bersama. Makanya pertama, bagaimana kita mengalami dan bertumbuh di dalam kasih Kristus, maka kenal Tuhan dalam pengalaman secara pribadi. Yang kedua, mari kita lihat Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang 34. Tapi sebenarnya ayat ini sudah dipenggal oleh lembaga Alkitab. Karena ini Matius pasal 5, Matius pasal 6, Matius pasal 7 itu judulnya adalah khotbah di bukit. 3 pasal ini, 5, 6, 7 itu sebenarnya menjadi satu bagian. Tapi supaya lebih gampang untuk mengingatkan atau mempelajari, maka memang ada dikasih subjudul. Kita lihat dulu di ayat 24. 24 berkata demikian, tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Baru kemudian hal kekhawatiran ditulis. Karena ayat tadi yang baru saja kita baca. Therefore, karena kamu nggak boleh mengabdi antara satu dengan yang lain, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau yang akan kamu minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Lalu lanjut cerita tentang burung, cerita tentang bunga. Therefore, karena yang tadi. Bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam kasih Tuhan? Yang pertama, saudara harus mengenal Allah secara pribadi dalam hidup saudara. Yang kedua, maka Alkitab kita mengatakan jangan sampai kita hidup di dalam kekhawatiran. Loh, bagaimana kita bisa hidup dalam kekhawatiran? Kita masih manusia, tentu kita masih bisa khawatir. Iya. Tetapi di ayat yang ke-24 itu kuncinya. Asalkan prioritas kita bukan mammon, bukan duit, bukan harta benda, tetapi Tuhan, tentu saudara pasti tidak akan khawatir. Kan kita kerja cari uang kan?
Betul atau tidak? Itu salah atau tidak? Tidak salah. Tapi kalau itu sudah menjadi prioritas kita, Tuhan tidak pernah dikalahkan sama setan, tidak pernah. Setan sudah diletakkan di bawah kakinya, diinjek-injek, kalah. Hei mau di mana sengaku sudah dikalahkan. Tapi Tuhan seringkali dikalahkan dengan yang namanya mamon atau harta benda atau kekayaan. Karena Amsal berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau kita sudah terikat dengan harta benda, apa yang terjadi Bapak? Gak akan pernah kasih Allah mengalir dalam kehidupan kita. Karena fokus kita, prioritas kita adalah harta benda. Dan setiap orang yang prioritasnya harta benda, dia akan jauh lebih mengalami kekhawatiran dibandingkan dengan orang yang selalu pasrah. Iso orang iso, kudu iso. Lanjutan nanti. Iso ora iso, kudu iso. Gusti sing beresi. Iso ora iso, kudu iso. Waktu kita mengandalkan Tuhan, waktu kita memprioritaskan Tuhan dan bukan harta benda yang ada dalam hidup kita, kasih Tuhan akan diambilkan dalam kehidupan kita. Bahkan dalam kesulitan yang paling sulit, mari kita lihat dalam ratapan. Nama kitabnya aja sudah meratap, Ibu Bapak. Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-22 sampai 23. Ratapan 3 ayat 22 dan 23 berkata demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ratapan 3, 22 dan 23. Ratapan ini masa paling sulit, masa paling sukar, tapi janjinya kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habis rahmatnya. Maka yang kedua yang harus Bapak Ibu Saudara lakukan, jangan pernah khawatir dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah berfokus kepada harta benda Ibu Bapak, tetapi teruslah berfokus kepada Tuhan Ibu Bapak, karena Tuhan Ibu Bapak yang bisa Bapak Ibu Saudara andalkan. Lanjut di ayat itu di Matius pasal 6 ayat 33 dan 34 masih menjadi satu rangkaian. Tuhan berkata demikian, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Kalau saudara tidak mengalami kekhawatiran, kasih Allah ditambah-tambahkan, dan saudara akan terus bertumbuh di dalam kasih Tuhan itu. Alami, nikmati kasihnya. Jangan pernah hidup di dalam kekhawatiran. Saya selalu tantang mahasiswa saya, saudara belajar di sini 4 tahun, saudara nggak mengalami Tuhan, rugi. Saya bilang gitu. Lalu saya bilang, saya satu alma mater dengan beliau, Pak Daniel VK. Waktu itu ada 15 mahasiswa pendidikan agama Kristen. Saya tantang mereka, ayo, siapa yang hari ini dompetnya kosong? Lah kok 15 yang TKP? Waktu saya bingung, tak pikir posisi loro kan, ini 15 ya, masuk TKP. Waktu mereka berdiri, saya berkata, oke, ini kosong beneran ya, saya sedang tidak bercanda, saya sedang tidak bermain-main. Iya Pak, semuanya kosong. Oke, kita nggak ada kelas, saya bilang begitu. Kelas saya tidak ada. Sekarang saya suruh kalian keluar, lihat burung dan lihat bunga. Bunga apapun, burung apapun, kamu datang. Gitu. Mereka keluar, Bapak, mereka observasi. Oh, saya lihat burung gereja Pak, saya lihat burung jala, saya lihat burung terkukur. Wah, mereka observasi semua jenis burung.
Harusnya tidak mata kuliah itu, gitu kan? Tidak mata kuliah perhubungan, gitu kan? Dan tidak mata kuliah perbungaan. Tapi saya suruh observasi. Setelah 30 menit mereka keluar observasi, saya suruh masuk kelas lagi. Waktu saya suruh masuk kelas lagi, saya berkata sama mereka, ayo, minggu depan kalian kesaksian ya, bahwa semua hari ini dompetnya kosong. Minggu depan kalian kesaksian. Semua yang hari ini sudah melihat burung, semua hari ini yang sudah melihat bunga, burung di udara dipelihara, bunga di padang dihiasi, apalagi hidupmu, pasti Tuhan bertanggung jawab. Selesai kuliah, minggu depan saya tantang. Ayo, siapa yang mau kesaksian? Beberapa anak angkat tangan. Saya mau kesaksian. Oke, kamu kesaksian. Kenapa? Waktu itu kan saya pikir Pak Anto tuh main-main karena kita tidak ada kuliah. Mosok kita kuliahnya pendidikan agama Kristen kok pelajarannya burung gitu, sama bunga. Tapi saya ikutin. Dan waktu itu Pak, uang terakhir saya cuma 10.000 uang terakhir. Dan itu minggu saya nggak punya persembahan. Itu pergumulan Pak. Sementara cucian saya harus saya cuci banyak, saya tidak punya sabun. Tapi di sisi yang lain besok hari Minggu saya harus persembahan, saya nggak ada persembahan. Pilihan Pak. Nek tak tukoke sabun, aku seminggu ora iso persembahan. Nek aku persembahan berarti aku ora iso tuku sabun, nggak bisa nyuci baju. Wah, bingung saya Pak. Karena benar-benar nggak ada uang, itu uang terakhir. Lalu apa yang kamu lakukan? Ya akhirnya saya tahan Pak. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan ini uang terakhir saya. Saya habis itu tidak ada duit, tapi saya punya cucian. Tapi saya mau saat sama Tuhan, besok hari Minggu saya harus bawa persembahan dan ini uang terakhir. Terakhirlah dia kasih persembahan itu. Selesai ibadah. Lah kok ada tamu yang panggil dia. Jadi di tempat kami itu ada ibadah jam 9 sampai selesai, itu terbuka untuk umum. Ya datang dari luar kota itu sudah bisa datang. Nah tiba-tiba datang dari tamu luar kota dan tamu itu bisa-bisa panggil dia anak itu. Sini. Lalu dia dikasih amplop anak itu. Terus saya bilang, Bapak Ibu ini siapa? Sudah, ini berkat buat kamu. Dia pulang ke kamar, dia buka amplopnya, dia langsung nangis. Di amplop itu ada uang 100.000. Dia langsung bilang begini, iki ora cukup untuk sabun, untuk kuliah-kuliah iso. Coba kalau misalkan dia tidak tahan, betul tidak? Artinya apa? Artinya prioritas kita dengan Tuhan itu sesuatu yang memang paling penting. Jangan ke harta benda. Harta benda itu kita butuhkan, ya. Tapi jangan sampai hati kita, jangan sampai prioritas kita kepada mamon. Kita harus kepada Tuhan supaya tidak ada kekhawatiran dalam kehidupan kita. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, mari kita lihat Yohanes pasal yang keempat. Saya undang pemain musik boleh maju ke depan. Ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Yang pertama, bagaimana kasih Allah akan kita alami dan kita bisa bertumbuh di dalamnya. Kenalah Tuhan secara pribadi. Yang kedua, bagaimana kasih Allah itu boleh kita alami dalam kehidupan kita. Jangan hidup dalam kekhawatiran. Prioritaskan Tuhan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua akan ditambahkan kepada-Mu. Yang ketiga, yang terakhir, Yohanes pasal 4 ayat 23-24 berkata demikian. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini percakapan dengan perempuan yang sedang menimbun air, yang di dalam rumahnya pernah ada 5 laki-laki, tapi 5-5-nya bukan suaminya. Dia ingin mencari kepuasan, dia ingin mencari kasih yang sejati, tapi tidak mendapatkannya. Sampai akhirnya dia berjumpa dengan Yesus.
Dan kemudian Yesus ngasih tahu, kasihku akan terus bertumbuh, akan terus mengalir ketika kamu mendapatkan penyembahan yang benar di hadapan Allah. Saudara, dalam penyembahan saudara, dalam waktu kesendirian saudara dengan Tuhan, menyebabkan kasih Tuhan mengalir dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Pujian lama ketika saya masih ada di gereja yang lama berkata demikian, yen lunggil lan Gusti rintetan mana langkung tentrem arahanku kulo alantos Gusti siang kelayan ratri nyuwun berkah do Gusti mami. Waktu kita ada di dalam hadiratnya, waktu kita ada di dalam penyembahan dan pujian kita, berkat Tuhan dicurahkan, kasih Tuhan diberikan dalam kehidupan kita. Mari kita bertumbuh di dalam kasih Kristus dengan kita mengenal Dia secara pribadi, dengan kita tidak hidup di dalam kekhawatiran, dengan kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Ini anugerah-Mu. Nah, depannya seperti itu. Bisa seperti itu? Boleh dibantu singkat? Semua karena anugerah-Mu.